Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia di antara kamu, kata Nabi, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian dia mengajarkan, dan tak kalah pentingnya dia mengamalkan. Itulah orang yang paling baik. Kemudian kata Nabi juga, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wal mim harf. Siapa yang membaca satu huruf di antara huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf yang dia baca minimal ada 10 kebaikan yang akan dia dapatkan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ayah bunda, hitunglah berapa banyak huruf yang kita sudah baca dari tadi, mulai dari a'udzubillah alif sampai mubina huruf nun. Berapa banyak hurufnya? Tentu Allah takkan menyia-nyiakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, kita tengok ayat yang kita baca tadi. Wa ma kana lil mu'minin, wa dan ma tidaklah, kana lil mu'minin tidaklah ada patut, tidaklah ada layak, tidaklah pantas. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi seorang laki-laki yang beriman. Wala mu'minatin, wa dan tidak, wa dan la tidak juga pantas. Bagi siapa? Mu'minatin, seorang mukmin perempuan. Apa yang tak patut bagi seorang mukmin laki-laki, apa yang tak pantas bagi seorang mukmin perempuan. Idza, yaitu apabila, qadha, telah menetapkan, telah memutuskan. Siapa? Allahu, yaitu Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Amra, akan suatu ketetapan, akan suatu keputusan. An yakuna lahumul khiyaratu, setelah ada ketetapan, ayyakuna lahum, an bahwa yakuna, bahwa ada, lahum bagi mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Apa dianya? Bahwa ada al-khiyarah, pilihan. Pilihan di situ maksudnya fi qabulihi aw rafdihi. Pilihan itu dia terima ketetapan Allah atau dia menolaknya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Min amrihim, dalam urusan mereka. Wa may ya'sillaha, wa dan man siapa, ya'si yang mendurhakai, menentang, menyalahi. Menyalahi siapa? Menyalahi ketetapan Allah wa rasulahu, dan juga ketetapan rasulnya. Faqad, maka sungguh, dhalla, sudah sesat dia. Dolalan, sesatnya, mubina, dalam begitu nyata, sesatnya begitu nyata. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan, memutuskan akan sesuatu,
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu kemudian sebagai mukmin mereka pilih-pilih atas apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mendurhakai, menentang, menyalahi kehendak Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh sudah sesatlah dia, dhalalan mubina, sesatnya teramat sangat nyata. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, abang kakak, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi mukmin perempuan kalau sudah datang ketetapan dari Allah lalu ada pilihan. Lalu ada pilihan. Ayah bunda, ketetapan Allah itu tidak banyak, umumnya cuma dua saja. Satu, ketetapan berupa perintah untuk segera kita lakukan. Yang kedua, ketetapan berupa larangan untuk kita tinggalkan. Yang dipilih di situ maksudnya ayah bunda, ketika ada ketetapan, ketika ada perintah lalu kita pilih, lakukan enggak ya? Lakukan enggak ya? Itu yang tak patut. Ketika ada ketetapan berupa larangan lalu dia memilih, tinggalkan enggak ya? Tinggalkan enggak ya? Itu yang tak patut. Kalau ada ketetapan Allah dan Rasulnya yang berlaku pada diri kita orang-orang yang beriman, maka kita sambut dengan ungkapan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati, kami lakukan. Bukan seperti orang-orang kufur. Orang-orang kufur kalau ada ketetapan dari Allah, kalaupun mereka dengarkan, tapi mereka mengingkarinya. Itulah beda orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah bunda, tidak patut sebagai orang yang beriman datang ketetapan Allah lalu kita bingung, lalu kita bimbang. Kalau ada perintah lakukan saja, yakinlah kita, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan di balik yang diperintahkan pasti banyak kebaikan. Tidaklah Allah dan Rasulnya melarang kita untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, melainkan di balik yang dilarangkan itu pasti banyak keburukan. Perintah pasti baik, larangan pasti buruk. Sami'na wa ata'na. Bagaimana kalau ketetapan Allah itu berat? Sami'na wa ata'na. Bagaimana kalau ketetapan Allah itu tak masuk di akal sama sekali? Sami'na wa ata'na. Ada tak ketetapan Allah yang berat dan kemudian tak masuk di akal? Banyak. Mana contohnya bunda dimuliakan Allah? Ada orang yang hadirnya ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Ada tak? Tak masuk di akal. Tapi bagi Allah tidak berlaku hukum sebab akibat. Siapa dianya? Ada hadirnya ke dunia tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Siapa dia? Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ada yang punya ibu tapi tak ada ayah. Nabi Isa alaihi salam. Ada tak ketetapan Allah yang berat? Banyak. Mana contohnya ayah bunda? Betapa beratnya ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Siapa bunda? Nabi Nuh. Apa ketetapan Allah yang berlaku kepada Nabi Nuh? Orang yang tinggal di tengah gurun dapat perintah untuk buat kapal. Masuk di akal? Ringan, berat? Berat. Kalaulah Nabi Nuh tinggal di pinggir sungai Siak, tinggal di pinggir sungai Kampar, dapat perintah buat kapal, masuk akal enggak? Masuk di akal juga. Berat enggak? Mungkin enggak terlalu berat juga. Kenapa? Kita ini negeri yang kaya dengan hutan, kayu-kayu kita besar-besar. Saking beratnya perintah Allah yang berlaku kepada Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, buat kapal, kata Allah. Karena ini perintah, sami'na wa ata'na.
dalam kitab Qasasul Anbiya saya baca ayah bunda, ketika Nabi Nuh itu dapat perintah untuk buat kapal, ditanamlah kayunya terlebih dahulu sampai usia kayunya itu menginjak di tahun yang ke-100. Dah 100 tahun umur kayunya, barulah ditebang, kemudian mulai Nabi Nuh buat kapal. Oh, lamanya Nabi Nuh menunggu. Iya, karena satu di antara nabi yang panjang umurnya itu adalah Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Nuh itu alfa sanatin illa khamsin, alfa 1000 sanah tahun illa kurang khamsin 50, 1000 kurang 50 berapa tuh? Lebih kurang umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Begitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, maka wajar kalau Nabi Nuh sempat untuk menanam pohon sampai usianya berapa tahun tadi? 100 tahun. Karena yang akan dimasukkan begitu banyaknya umat manusia, tambah lagi hewan-hewan mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ayah bunda dimuliakan Allah, beratnya cobaan ujian perintah Allah kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mulai buat kapal, dipuji Nabi Nuh, disanjung dia, justru beliau dihina, dicaci dan dimaki, bahkan dikatakan sudah gila. Bahkan yang mengejek, yang membuat mental itu down siapa? Bukan orang-orang yang jauh, tapi ring satunya Nabi Nuh alaihi salam, istrinya juga anaknya. Setiap orang yang lewat diambilnya kamera, di fotonya, lalu kemudian divideokan, dimasukkan ke dalam grup-grup WhatsApp, dibully Nabi Nuh habis-habisan. Oh, ada juga WhatsApp, Facebook di zaman itu Pak Ustaz, ada. Macam mana bentuknya Pak Ustaz? Tak perlu kita tanya. Yang penting ada. Orang kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustaz, ya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, pak kuahnya siapa Pak Ustaz? Pak kuah Nabi Adam pun dia tanya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, dibully habis-habisan. Dikatakan orang yang sudah gila, dikatakan orang yang tidak waras. Bahkan dalam riwayat lain pernah saya mendapati ketika sabkapkal itu mulai selesai, bahkan umatnya menjadikan kapal itu sebagai tempat pembuangan sampah. Kotoran-kotoran mereka buang ke situ. Ayah bunda, beratnya ujian yang Nabi Nuh dapatkan. Coba kita bayangkan ayah bunda, abang kakak, andai kata ketika itu Nabi Nuh mengeluh, andai kata di saat itu Nabi Nuh tak turutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, emangnya tidak ada perintah yang lebih keren daripada ini? Emangnya tidak ada perintah yang agak masuk di akal dari ini? Ya Allah, kalau begitu aku mundur aja jadi nabi. Aku tak mau lagi jadi nabi. Yang lain ajalah ya Allah. Ayah bunda, andai kata Nabi Nuh mengeluh, andai kata Nabi Nuh tak turutkan kehendak Allah, apa yang berlaku? Paling tidak tentu Nabi Nuh akan ikut binasa bersama umat-umatnya yang pendosa. Kalau ada perintah sami'na wa ata'na, jangan kita pilih-pilih, kerjakan ndak ya, kerjakan ndak ya. Wa makana lil mu'minin, itu tak patut bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, juga tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayah bunda, saya baca ini ayat juga berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Julaibib itu siapa? Seorang pemuda yang miskin. Nasabnya tak jelas. Tampangnya pun di bawah rata-rata pemuda-pemuda Arab di masa itu. Akhirnya ayah bunda, tidak seorang pun yang mau mendekat, terlebih wanita, tidak ada yang mau menjadi suami. Jangankan jadi suami, jangankan menjadi, kalau anak muda hari ini menjadi pacaran, kenal aja tidak mau dia dengan Julaibib. Begitu dunia
terlalu cepat melupakan dan meninggalkan seorang pemuda yang bernama Julaibib. Jangankan baru aja orang nengok menerima pertemanan tuh tidak mau orang. Kalau kita di media sosial hari ini sudah diblokir langsung. Tidak mau orang berkawan dengan Julaibib. Tidak mau orang dekat dengan si Julaibib. Pada akhirnya sebagai seorang pemuda dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalnya di Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di dekat Masjid Nabawi. Seringlah ditanya Nabi, Julaibib, ya, kau tak nak menikah kah? Ya maulah Rasul. Berikutnya lagi, tanya lagi sama Nabi, wahai Julaibib, ya, kau tak nak nikah? Maulah wahai Rasul. Ya sambil canda-canda lah Nabi. Tapi kemudian Julaibib ini sadar diri juga. Wahai Rasul, kira-kira siapa yang mau dengan saya? Miskin, keturunan tak jelas, tak ada nasab saya tak jelas, keluarga saya pun tak ada. Engkau sendiri melihat, inilah kondisi saya. Wahai Rasul, kalau di dunia saya tidak punya istri, saya tak punya pasangan hidup, di yaumil kiamah nanti di dalam surga aku dapat pasangan hidup tak wahai Rasul? Nah, ini biasanya ungkapan-ungkapan pemuda-pemuda yang sudah putus asa ini. Sudah mulai pesimis dia dengan kehidupan di dunia. Ayah bunda dimuliakan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalaulah berapa banyak hati yang ada di sini nih, 1, 2, 3, mungkin ada kita pagi ini sekitar 150 orang, 1000 dengan malaikat. Ayah bunda, 150 hati bisa Allah menempatkan di satu tempat. Ya nak? 150 hati Allah bisa tempatkan di satu tempat. Apalagi satu hati ditempatkan disandingkan dengan satu hati yang lainnya. Makanya Allah itu menciptakan, kalau kita tengok secara umum anggota tubuh kita itu berpasangan. Mata ada 2, telinga ada 2, tangan ada 2. Lalu kenapa hati kita ini Allah ciptakan satu? Karena ada satu hati lagi yang Allah akan sandingkan dengan hati kita. Ini untuk menyenangkan hati abang-abang yang lagi masih jomblo nih. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gini ajalah kata Rasul. Pergilah engkau ke salah satu rumah tokoh Ansor itu. Jadi orang Ansor itu orang Madinah, Muhajirin, sahabat yang datang dari Mekah. Datanglah engkau ke salah satu tokoh itu. Dia ada anak gadisnya. Kalau kita mungkin datanglah engkau tengok itu dekat dekat perumahan Permata Ratu itu, itu ada rumah yang paling besar di situ. Pergilah kau ke situ kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Julaibib. Sampai di situ lebih kurang kalau kita hari ini Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok ternyata pembantu Rasulullah Sallallahu Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Julaibib, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar, apa berita, apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian Julaibib sampaikan, Pak, saya datang yang pertama membawa amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul titip salam untuk Bapak. Alaika wa alaihi salam. Ayah bunda, kalau ada orang titip salam kepada kita, jawabnya alaika wa alaihi salam. Coba sekali lagi. Alaika wa alaihi salam. Untuk engkau dan untuk yang menitipkan itu salam, juga ada salam. Terus pesan yang kedua, Pak, pesan Rasul ingin meminang putri Bapak. Masya Allah, siapa yang berani menolak pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Senang hati Bapak itu. Tapi maaf Pak, bukan untuk Rasul. Untuk siapa? Untuk saya Pak. Hah? Untuk engkau Julaibib?
Iya Pak, mulai berubah mukanya. Kalau tadi senangnya luar biasa, tapi setelah mendengarkan ternyata pinangan Rasul itu bukan untuk dirinya, tapi ternyata untuk si Julaibib ini. Singkat cerita, ayah bunda dimuliakan Allah, ini musibah nih kata dia. Mungkin begitulah katanya dalam hatinya agaknya. Sebentar ya katanya, saya ke belakang dulu. Saya tanya dulu istri saya, apa pendapat istri saya, apa pendapat anak saya. Akhirnya belakanglah dia. Kalau kita mungkin, mama musibah nih mah, gawat nih mah, gawat nih mah. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Musibah pokoknya mah. Apa musibahnya Pak? Rasul ingin meminang putri kita. Itu bukan musibah Pak. Itu anugerah. Iya, Rasul meminang putri kita, tapi bukan untuk dia. Lah, untuk siapa Pak? Untuk Julaibib. Semakin syok lah ibu ini. Julaibib, karena memang Julaibib ini sudah dikenal Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tapi dia dikenal bukan karena ketampanannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi karena segala kekurangan-kekurangan yang bersifat duniawi yang ada pada dirinya. Lalu apa kata istrinya itu nih? Pak, dalam sirah itu disebutkan, Pak, sudah banyak orang yang ingin dengan anak gadis kita. Sudah banyak pemuda-pemuda tampan yang ingin melamar putri kita. Yang kaya pun tak terhitung, yang jabatannya tinggi pun tak terhitung. Yang PNS-nya lah, yang direkturnya lah, yang manajernya lah, yang juragannya lah, semua kita tolak Pak. Lalu hari ini siapa tadi? Si Julaibib datang melamar putri kita. Salah enggak Pak kata dia. Coba tak Papa tanya balik dulu. Ini jangan bukan untuk Julaibib, tapi memang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat petir di siang bolong di tengah hari. Mustahil nih Pak. Kata suaminya pula, betul mah ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa, tidak bisa. Di tengah mereka ribut nih, terdengarlah sama putrinya. Pak, ma, kenapa? Kenapa ribut? Sabar ya nak ya, kata dia. Sabar kenapa Pak? Allah sedang menguji kita. Apa ujiannya Pak? Apa masalahnya Pak? Itu di depan ada pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak? Pembantu Rasul itu kan banyak sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Yang Ashabus Suffah itu contohnya Abu Hurairah, Ashabus Suffah dan lain-lain. Julaibib. Kenapa dengan Julaibib Pak? Rasul ingin menikahkan engkau dengan Julaibib. Sabar ya nak ya. Lah, emangnya ada apa dengan Julaibib Pak? Ini kan perintah Rasul Pak. Perintah Allah Pak. La yudayyi'ani, begitu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau Allah, kalau Rasulnya menginginkan sesuatu Papa, pasti Allah tidak akan menyanyiakan aku wahai Papa. Papa, nikahkan aku dengan Julaibib. Masya Allah. Bunda, ini abang-abang saya ini ada yang banyak jomblo nih Bunda. Insya Allah soleh-soleh nih Bunda. Saya yakin abang-abang saya ini soleh ya Bunda. Minimal 2 kali dalam seminggu. Setiap hari Ahad, abang-abang biker nih ada kajian subuh. Di mana ustadz-ustadz kita, mereka tak hanya ikut dengan saya, ramai guru-guru kita, pencar-pencar. Hari ini mereka, abang ini ikut kajian Ustadz Fulan, besoknya ikut Ustadz Fulannya lagi. Setiap hari Minggu kajian subuh, dan kemudian setiap Rabu subuh selalu mendampingi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Abang-abang kita nih ada yang dari Rumbai, ada yang dari Kulim, ada yang dari Panam, Masya Allah, ada yang dari Garuda Sakti Bagai. Insya Allah nih baik nih ayah bunda. Kata Allah, kata Nabi, solat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu solat apa? Salatul isya'i wa salatul fajri, solat isya dan solat subuh. Kata Nabi, rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi tidak katakan Pekanbaru yang kaya dengan minyaknya, minyaknya di atas, minyaknya di bawah. Nabi tak katakan Dubai, Saudi Arabia, tapi Nabi katakan dunia dan seisinya. Insya Allah abang-abang ini orang kaya semuanya nih bunda.
Datang mereka ke rumah nanti mau minang anak putri bunda, bunda kasih. Nah, tengok dulu Pak Ustaz. Kemarin aja direktur kami tolak Ustaz katanya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah takkan menyanyiakan aku papa. Allah takkan mengabaikan aku papa. Singkat cerita, menikahlah dia. Tak selang baru beberapa hari mereka menikah, datang panggilan berjihad. Datang panggilan jihad. Berangkat pula lah Julaibib ini ke medan jihad. Ketika perang sudah usai, Nabi biasanya cek tuh pasukannya, sahabatnya satu persatu. Ada enggak ini dari suku ini, kalian dari kabilah ini ada yang kehilangan tak? Kamu ada kehilangan keluarga enggak? Wahai Rasul, kami tak ada yang kehilangan. Wahai Rasul, kami kehilangan 2 orang, si fulan dan si fulan. Wahai Rasul, kami kehilangan si fulan, beliau syahid wahai Rasul. Karena belum terdengar sampai ke telinga Rasul mereka ini menyebut nama Julaibib. Karena begitu sampai di medan jihad pun Julaibib ini belum dianggap juga lagi, ayah bunda dimuliakan Allah. Setelah diyakinkan oleh Rasulullah, yakin kalian tak ada lagi yang kehilangan, kata Rasulullah. Enggak wahai Rasul, kami tak ada lagi yang kehilangan. Tak lama setelah itu lalu kemudian apa kata Rasulullah? Aku kehilangan Julaibib. Apa kata Nabi? Aku kehilangan Julaibib, kata Rasulullah SAW. Tolonglah kalian carikan Julaibib untuk aku, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat cari lagi. Ternyata Julaibib ini tertutupi oleh 7 jenazah orang-orang kafir. Dia berperang melawan orang-orang kafir sampai minimal berhadapan dengan 7 orang. Karena dia cuma sendiri ketika itu, mungkin terpojok agaknya. Karena setiap peperangan kita baca, jumlah umat Islam itu, tentara kaum muslimin itu selalu lebih sedikit dibandingkan dengan tentara orang kafir, tentara musyrik. Walhasil dia di sekelilingnya ada 7 jenazah orang-orang kafir, ditengok barulah dia ada di situ. Lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza minni wa ana minhu. Artinya adalah dia bagian daripada aku dan aku bagian daripada dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia melupakannya, tapi Allah dan Rasul sangat mencintainya. Tak ada kecintaan yang lebih besar nilainya melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya kepada seorang hamba. Mudah-mudahan Allah mencintai kita dan Rasulullah mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ayah bunda, saking sayangnya Rasulullah kepada Julaibib, Rasulullah peluklah Julaibib ini, bahkan sampai mengantarkan ke dalam liang kubur. Nabi sendiri juga ikut masuk dan Julaibib itu dipangku oleh Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang dengan tangannya nan mulia dan di atas pahanya pelukan Nabi nan mulia, Julaibib diantarkan ke tempat istirahatnya di dalam kubur. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Tak lama setelah itu dalam riwayat juga disebutkan Nabi pun berdoa untuk istrinya Julaibib. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istrinya Julaibib? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sabba 'alaiha khaira wa la taj'al 'aishaha kadda. Arti doa Nabi itu, ya Allah, curahkanlah nikmat yang tiada terkira untuk istrinya. Doa Nabi untuk istri Julaibib ketika itu, di saat memasukkan Julaibib ke dalam kubur, ya Allah, anugerahkanlah nikmat yang tiada terkira untuk istrinya Julaibib, dan kemudian wala taj'al 'aishaha kadda, dan jangan engkau jadikan hidupnya sengsara melarat di dunia. Itu arti doa Nabi teruntuk istrinya Julaibib. Maka kata sahabat namanya Sabit, tidak ada wanita yang paling dermawan, yang paling banyak bersedekah di Madinah ketika itu melainkan istrinya Julaibib. Nah, apa maksudnya ayah bunda?
istri Julaibib, kalau kita tengok berkaitan dengan ayat tadi, kata Allah apa tadi? Tidak patut bagi mukmin laki-laki, tidak pantas bagi mukmin perempuan kalau sudah datang ketetapan Allah ada pilihan. Apa pelajaran kita dari istrinya Julaibib? Datang kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kehendak Rasulullah tadi? Menikah dengan si Julaibib. Ditolaknya, ada keraguan untuk menerimanya. Julaibib itu siapa? Miskinkah dia? Rupawankah dia? Tak banyak tanya, langsung diterimanya. Kalau Allah sudah berkehendak, Rasulnya sudah punya keinginan, Allah dan Rasul pasti takkan menyanyiakan aku. Begitulah imannya. Begitulah hati orang yang beriman. Tidak ada keraguan untuk menerimanya. Julaibib, ayah bunda dimuliakan Allah, padahal ini baru, statusnya tadi apa? Pengantin baru. Baru mendapatkan kenikmatan dunia. Baru mendapatkan kenikmatan dunia. Sudah disuruh untuk berjihad. Kita tahu resiko berjihad itu apa? Anak bisa jadi yatim, istri menjadi janda, nyawa bisa. Bukan Julaibib tak tahu resikonya, tapi tanpa ada keraguan sedikit pun mereka melakukannya. Kita hari ini, bunda, termasuk saya kadang-kadang baru akan melakukan perintah Allah itu kalau sesuai dengan nafsu kita. Tapi kadang-kadang kalau ada kehendak Allah dan Rasulnya tak sesuai dengan nafsu kita, 1001 alasan kita untuk mengingkarinya. Baru akan taat cepat kalau sesuai dengan nafsu. Tapi kalau tak sesuai dengan nafsu, 1001 cara manusia untuk menolaknya, untuk mengingkarinya. Diajak ke masjid, 1001 alasan. Disuruh menutup aurat, 1001 alasan. Apa alasannya? Panaslah, gerahlah. Dibawa ikut kajian, sibuklah. Bunda dimuliakan Allah, seakan-akan yang mengajak itu pengangguran aja. 1001 alasan. Kalau ada ketetapan Allah, sami'na wa ata'na, dengarkan dan kemudian kami taati. Lakukan saja, jangan bingung. Ini nanti ada ndak efeknya untuk aku? Ada ndak untungnya bagi aku? Kita kadang-kadang seperti itu. Kalau sudah ada untungnya, kalau rasa-rasanya minim ruginya, baru kita akan lakukan. Padahal sekali lagi, di balik perintah Allah dan Rasulnya pasti banyak kebaikan. Dan di balik yang Allah Rasulnya larangkan pasti banyak keburukan. Apa kebaikan yang didapat Julaibib, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak buah dari jihad itu apa? Orang yang mati di medan jihad kan disebut dengan syahid. Asy-syahidu laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang mati syahid tak ada balasan baginya kecuali surga. Istri Julaibib apa yang didapatkannya tadi? Didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didoakan oleh Rasulullah, wujud nyatanya di dunia, tak ada orang yang paling dermawan, tak ada orang yang paling banyak bersedekah, melainkan di dalam riwayat disebutkan seperti itu, melainkan istrinya Julaibib paling banyak sedekahnya. Dan yang luar biasanya lagi, bagi saya yang luar biasanya, ayah bunda, nikmat yang tidak dapat dihitung, diukur dengan apapun. Di saat Nabi berkata kepada para sahabat tadi, apa kata Nabi kepada sahabat? Hadza minni wa ana minhu. Dia bagian daripada aku dan aku bagian daripada dirinya. Hari ini contohnya kalau kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, bunda, sampai masih berlaku kita di hari apa nih? Hari tasyrik kan? Kapan selesai hari tasyrik? Tanggal 12 hari ini kan? Tanggal 12. Salah satu yang masih berlaku adalah kita disuruh untuk menyembelih hewan korban. Masa menyembelih hewan korban itu kan selama hari tasyrik 10 sampai tanggal 13. Ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah berkorban, berbahagialah.
apa janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanduknya, tulangnya, darahnya, bahkan sampai kepada setiap helai bulu-bulunya akan menjadi saksi di yaumil kiamah, akan memberatkan timbangan kebaikan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ayah bunda yang sudah berkorban, yang tidak berkorban tapi menolong panitia kemarin, karena masing-masing kita punya kontribusi dalam kebaikan. Yang kaya berjuang dengan hartanya, yang tak punya harta berjuang dengan tenaganya. Tenaga pun lemah, berjuang dengan fikirannya. Makanya ada pepatah di kampung saya, datuk-datuk mengatakan, apa kata datuk-datuk di kampung saya? Nan pakak palapeh badia, nan buto pa ambuih lasuang, nan lumpuah pahalau ayam. Paham ayah bunda? Ini memang perlu transliterasi ini. Nan pakak palapeh badia. Pakak itu nih, yang pendengaran tuli. Yang tuli itu palapeh badia. Tahu Bapak Ibu badia? Bedil. Tahu bedil biasanya di bulan Ramadan tuh kan, dialah yang disuruh tuh, karena dia tak dengar. Lalu kemudian nan buto pak ambuih lasuang. Lasuang ayah bunda tahu, dulu orang numbuk padi, numbuk apa namanya? Numbuk kopi itu lasuang itu apa nama bahasa Indonesia itu, Pak? Dah bahasa Indonesia lesung tu, Pak. Lesung itulah. Dia dah suruh yang meniup tu supaya matanya tidak terganggu, karena memang dia maaf buta. Yang lumpuh pahalau ayam. Nampak ayam yang jaga-jaga padi supaya padi tidak dimakan ayam, dialah yang menghalau ayam. Jadi semua kita bisa berkontribusi dalam amal soleh. Paling tidak ayah bunda dimuliakan Allah, kita yang duduk dalam majelis ilmu pagi ini, apa kebaikan yang Allah berikan? Apa kebaikan? Dalam satu hadis, saya tutup dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah. Ketika mereka berkumpul, yatsluna kitaballah, mereka baca kitabullah. Ini tadi kita baca sudah. Surat apa tadi itu? Al-Ahzab ayat berapa? 36. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka kaji ayat yang mereka sudah baca. Tadi kita baca, lalu kemudian kita koreksi, lalu kemudian kita baca artinya, lalu kemudian kita tengok apa penjelasan-penjelasan ulama terhadap ayat, bahkan sampai kepada sirahnya si Julaibib tadi. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, mereka baca kitabullah, mereka dalami kitabullah, melainkan kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan rahmat dan kasih sayangnya, wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, namanya akan disebut-sebut Allah Ta'ala di sisi para malaikatnya. Minimal kajian kita pagi ini ayah bunda, 4 kebaikan yang kita dapatkan. 1, nama kita dibangga-banggakan, disebut-sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, ada acara besar, datang bupati yang hadir, gubernur, wali kota, dari sekian banyak orang yang hadir, lalu nama kita disebutnya, senang tak hati kita? Dari sekian banyak umat manusia yang hidup pagi ini, kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bangganya kita. Tadi Julaibib disebut bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian wahafathumul malaikah, kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Di antara yang dilakukan malaikat bagi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu, malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-hambamu itu ya Allah, warhamhu, dan rahmatilah mereka itu ya Allah. Yang berdoa siapa? Malaikat. Kalaulah kita manusia yang banyak dosa, Allah masih mau mengabulkan doa kita, apalagi malaikat. Lalu kemudian kebaikan yang kita dapatkan ayah bunda, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ini rahmat sedang bercucuran bagi kita nih pagi ini. Dan kemudian kata Nabi pula, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Sakinah artinya
ketenangan. Ayah bunda boleh percaya atau tidak kata Nabi, orang yang duduk dalam majelis ilmu Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Buktinya ayah bunda, setidaknya buktinya apa? Saking tenangnya orang dalam majelis ilmu sehingga banyak yang tertidur dalam majelis ilmu. Betul gak? Makanya kalau ada orang tidur dalam majelis ilmu, saya biarkan aja. Kenapa? Orang sedang mendapatkan kenikmatan. Biasanya ayah bunda dimuliakan Allah, orang sulit tidur itu karena banyak pikiran. Orang sulit tidur karena banyak pikiran. Terpikir, dah tidur jam 10, dah berbaring jam 10, tiba-tiba bapak nengok ibu jam 2 masih putar kiri, putar kanan. Akhirnya tanya, kenapa mama belum tidur? Itulah apa terpikir anak kita di mana? Di pulau seberang yang sedang kuliah, yang sedang mondok. Tuh, kenapa orang sulit tidur tuh? Karena banyak pikiran. Makanya nanti orang-orang yang sulit tidur banyak pikiran, bawa duduk dalam majelis ilmu. Insya Allah baru sampai selawat kepada Nabi bisa dia tidur tuh. Nah, itulah saking tenangnya orang dalam majelis ilmu. Ayah bunda dimuliakan Allah, tidaklah Allah dan Rasulnya menyuruh kita melakukan sesuatu melainkan banyak kebaikan di balik itu, dan tidaklah Allah dan Rasulnya melarang kita untuk melakukan sesuatu melainkan di balik yang dilarangkan pasti banyak keburukan. Maka Allah mengingatkan kita, tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki, tidaklah patut bagi mukmin perempuan kalau sudah datang ketetapan Allah dan Rasulnya, lalu kemudian ada pilihan kita di balik itu. Pilihannya apa? Kalau ada perintah, lakukan dak, lakukan dak, lakukan dak. Kalau ada larangan, tinggalkan dak, tinggalkan dak, tinggalkan dak. Itu tidak pantas bagi seseorang yang sudah menyandang mukmin di pundaknya. Pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah, apapun perintah Allah, semoga Allah mampukan, Allah kuatkan kita untuk melakukannya. Apapun larangan Allah dan Rasulnya, semoga Allah mampukan kita untuk meninggalkannya. Seiring dengan itu, kebaikan demi kebaikan, baik di dunia apalagi di akhirat, Allah berikan kepada kita semua. Di yaumil kiamah Allah masukkan kita ke dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, abang kakak, sebelum kami tutup dengan salam, ada yang hendak ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Karena lontong sudah mengimbau, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita yang sering tak kenyang makannya demi mengenyangkan makan kami ya Allah. Rahmatilah seorang wanita yang tidurnya sering tidak lelap karena melelapkan tidur kami ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita yang di saat kami hadirkan dunia bersimbah dengan darah, bermandikan keringat dan air mata saking pedihnya hari kami hadir ke dunia ya Allah. Ya Rabbana, wanita itu adalah ibu kami ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang ayah yang bekerja pagi, petang, siang dan malam tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu ya Allah. Ya Rabbana, segala resah gelisahnya hanya dirinya dengan Engkau yang tahu ya Allah. Ya Rabbana, maafkan kami yang sering tak paham bisa memahami ayah kami ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah ayah ibu kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, kokohkan kaki mereka mudah melangkah menuju rumahmu ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar suatu saat kami bisa membimbing mereka tawaf di sekeliling Ka'bahmu ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar suatu saat kami bisa membimbing mereka lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ya Allah. Ya Rabbana, mampukan kami untuk bisa menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua kami ya Allah.
Ya Rabbana, barangkali di antara kami ayah ibu kami sudah tiada ya Allah. Ya Rabbana, ayah ibu kami yang sudah tiada, mohon Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan mereka dari azab serta siksa kuburmu ya Allah. Haramkan ayah ibu kami jasadnya dimakan cacing tanah ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah ya Karim. Ya Rabbana, cintai ayah ibu kami sebagaimana mereka mencintai kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar kami hamba yang bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat. Hari demi hari kami lewati, tak jarang kami yang tak bermaksiat ya Allah. Mata kami sering melihat yang tak baik. Mulut kami pernah bergunjing mencaci memaki sumpah serapah. Hati kami banyak iri, banyak dengki ya Allah. Tangan kami entah berapa kali merampas yang bukan menjadi hak milik kami ya Allah. Tangan kami barangkali pernah menyentuh yang bukan mahramnya ya Allah. Ya Rabbana, antara pusat dan lutut kami barangkali ada yang pernah berzina ya Allah. Kaki kami pernah menginjak tempat yang tak baik. Ya Rabbana, dengan segala kehinaan kami tadahkan tangan kami bermohon kepada Engkau, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Ampunkan semua dosa salah khilaf kami yang kami tahu ataupun yang kami tak tahu, yang kami sengaja ataupun yang kami lupa ya Allah. Ya Rabbana, kalaulah yang bermohon kepada Engkau hanya orang-orang yang baik saja, lalu kami yang belajar menjadi baik ini kepada siapa lagi bermohon kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Ya Rabbana, mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau bersahabat dengan kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami dan anak cucu kami, generasi-generasi kami menjadi generasi-generasi yang senantiasa menjaga solat ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Rabbana, mohon terima amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, sedekah kami, kurban kami, pahala majlis ta'lim kami ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat ya Allah, tapi ambillah dalam keadaan taat ya Allah. Ya Rabbana, Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba. Kami tak mau ya Allah, jangan ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah, dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud. Ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di saat ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.